Kenapa ini rumah kacau? Karena lahannya nggak ada. Siapa yang memikirkan lahan rumahan? Tidak ada. Semua orang-orang di perumahan kalau ditanya gimana, ya itulah harga tanah tinggi, tidak ada lahan. Loh, itu yang harus diselesaikan. Itu tidak diselesaikan. Kami sudah ada beberapa rencana besar ini karena kami tahu ini, terutama pemain-pemain besar ini menjadikan tanah sebagai ladang spekulasi. Mereka ini jadi PT pengembang apa itu bohong itu cuma untuk spekulan tanah aja. Kerjaannya numpuk tanah. Dia nggak jual beli rumah itu, dia jual beli tanahnya. Ini nggak boleh. Negara harus hadir untuk menyaksikan atau untuk menyediakan tanah yang murah, sehingga tanah murah itu menyebabkan rumah rakyat menjadi lebih murah. Tapi kalau harga tanah itu 30-50% dari harga rumah, ya setengah mati. Mereka bawa tanah tutup itu loh. Semua daerah padat yang tidak ada kereta apinya lama-lama itu nggak bisa apa-apain, harus pindah. Nah ini sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak biasa. Nanti kamu dapat jatah sekian, dapat jatah sekian. Itu soal kecil itu. Ya, soal kecil. Tapi saya mau kota Bima ini misalnya dan nanti Pulau Sumbawa ini berubah karena desainnya berubah. Bukan nggak ada uang, Pak. Tapi kalau tidak didesain untuk berubah, ya numpuk lagi. Paling bapak cat-cat pinggir pantai besok udah dirusak orang. Ya rumah itu begitu lagi, nggak ada perubahan. Nah marilah, mumpung ini bupatinya mungkin wali kotanya baru terpilih semua dan salah satu putri daerah terbaik kita Ibu Dinda naik menjadi wakil gubernur. Mari kita ajak diskusi mendesain kota ini harus menyala. Ya. Bima harus menjadi mercusuar dari kemajuan Indonesia di bagian timur, karena saya mendengar pemerintah tetap akan melanjutkan munculnya daerah otonomi baru, dan karena itu kemungkinan provinsi Pulau Sumbawa juga bagian di dalamnya. Tapi kalau kita nggak ada rencana besar, pikiran besar, ya nggak ada apa-apanya. Semuanya mulai dari pikiran, semuanya mulai dari rencana yang baik dan rencana yang kuat. Kota Bima ini satu dari 98 total kota yang ada di Indonesia. Kabupaten Bima itu satu dari 416 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia ini ada 38 provinsi
ada 416 kabupaten dan 98 kota, 8.302 kecamatan, 75.817 desa, dan sekitar 8.200 kelurahan, serta 1,2 juta RT RW. Jadi negara kita ini besar sekali, tersebar di 17.000 pulau, yang 75%-nya itu adalah air, baik laut maupun sungai dan danau. Daratan di Indonesia itu hanya 25%. Karena itulah ketika kita memutuskan untuk membangun perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, tergambar oleh kita luas ruang kerja kita. Karena ruang kerja kita tidak saja di darat tapi juga di laut. Dan salah satu contoh lokasi yang terbaik untuk kolaborasi antara laut, pesisir, dan kota itu adalah Kota Bima yang sekarang kita berada di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada institusi-institusi tambahan yang juga merupakan badan usaha milik negara yang bisa melihat, ya, ini ada masalah di Kota Bima lalu dibantu dengan CSR. Inilah yang dilakukan oleh sarana multigria finansial ini. Dan hari ini kita berterima kasih kepada SMF membantu kita menata rumah kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita switch mental kita perbaiki tempat hidup kita. Mari kita rajin. Di musim-musim kita tidak lagi panen, tidak lagi nanam, bersihkan rumah. Rumah itu tempat hidup kita, tidak saja di dunia, bahkan di dalam agama Islam Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga, satu konsep yang ideal dalam agama, diundang ke dunia ini melalui rumah. Baiti jannati, rumah itu nanti tempat orang belajar. Rumah harus ada toilet. Bapak Ibu sekalian, rumah harus ada sanitasi, harus ada toilet. Kita tata rumah kita baiti jannati, tempat kita mengasuh anak kita, tempat kita beribadah, tempat kita mungkin mengerjakan apa yang disebut sekarang ini sebagai usaha rumahan, punya dapur, punya toilet yang cukup, lalu kita tata kehidupan kita pelan-pelan. Kementerian baru ini baru 2 bulan sedang mengidentifikasi seluruh masalah perumahan dan permukiman rakyat. Insya Allah, ya, mohon doa Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kita memasuki kehidupan yang lebih baik. Dimulai dari penataan perumahan dan kawasan permukiman kita, supaya rumah kita dan permukiman kita menjadi menyenangkan, indah. Kementerian PUPR sudah hilang per 1 Januari. Iya, betul. Kementerian PU muncul 1 Januari, PKP 1 Januari. Jadi nomenklaturnya nyisip di mana nanti saya cari. Ya, terima kasih Pak Wamen. Karena kita sudah menyiapkan RT cukup banyak. Makanya saya bilang, pastikan itu dulu, kejar itu dulu. Jangan sampai uang infrastruktur ketelinsip di mana kita nggak menyelesaikan infrastruktur, berantakan itu.
Jadi harus infrastruktur selesai dulu, karena infrastruktur itu yang mendisiplinkan orang untuk membangun sesuai standar. Dan tadi itu dia di simulator aja itu tadi. Harusnya di sini kita bikin, kita pasang ini untuk kepentingan universitas dan di sini. Nanti saya ajak Trenggono nih semua. Tapi tolong statusnya dicek ya. Termasuk soal kedalaman dan sebagainya. Kalau dulu kan kapal-kapal besar Munawar kan dari sini. Sekarang bagaimana? Jadi waktu itu perjalanannya kira-kira 6-7 jam ya. Luar biasa, dan itu penuh dengan kesulitan ya, karena jalannya betul-betul rusak semua dan tidak seperti kita berkendara di dalam sawah dan di dalam sungai. Jadi off-road ini sebenarnya ke Tepal ini. Makanya waktu itu ada keluhan dari warga, Pak, jalannya rusak, kopi kami nggak ada harganya. Kalau ada orang naik bawa truk ke sini, dia beli harga kopi seenak-enaknya, ya, sehingga harga kopi jelek sekali. Sepulang dari Tepal itu, ada dua yang di dalam pikiran saya waktu itu. Pertama, insya Allah saya akan cari jalan supaya jalan ke Tepal itu tambah mulus ya. Dan sekarang kita lihat sudah dari Punik tadi ya, dari Punik ke Tepal sudah seperti jalan dari Sebedo ke Planning ya. Itu sudah bagus sekali ya. Sebedo itu sangat dekat dari sini, artinya Metleng Enam Bandung Mawar. Long to Semprin itu langsung terima Sebedo. Itu yang pertama saya ingat, maka kita cari cara untuk jalan. Alhamdulillah tahap 1 sudah selesai, tinggal beberapa jalan yang putus nanti kita sambung. Dan selanjutnya adalah kita turunkan ke bagian selatan, yaitu Lenangguar, karena Lenangguar juga kita akan pilih sebagai pusat agro dan food estate ya, yang kebetulan merupakan salah satu program inti dari Presiden Prabowo. Jadi kalau kita bisa kejar Lenangguar sehingga orang dari Tepal mudah ke utara dan ke selatan untuk jualan ya, maka insya Allah kemajuan akan cepat sekali kita capai. Saya sendiri berniat untuk terus memperkenalkan kopi Tepal dan sekitarnya sebagai salah satu produk unggul nasional, seperti orang mengenal kopi Gayo di Aceh ya, kopi Kintamani di Bali, atau kopi di Papua,
kopi Mandailing ya di Sumatera dan seterusnya. Kita coba perkenalkan kopi Tepal. Karena setiap saya di Indonesia ini, setiap melihat bangunan yang dibangun oleh pemerintah mangkrak, selalu tergambar di benak saya adalah uang rakyat yang hangus. Selalu begitu. Nah, karena itulah pertama-tama saya berterima kasih hari ini atas permintaan saya kita bisa hadir di sini, paling tidak bagi pemahaman kita bersama-sama. Ya. Karena saya ingin memberitahu, kami ini kementeriannya baru berusia 2 bulan 7 hari, 2 bulan 27 hari. Maaf, 2 bulan 7 hari ya, 2 bulan 7 hari. Tentu cara kita melihat persoalan dari waktu ke waktu harus tambah baik. Karena itulah saya ingin jadikan bangunan ini sebagai satu contoh penyelesaian masalah. Pertama, itu ada 3 masalah. Setiap kita melihat ada masalah di dalam tubuh negara, itu paling tidak ada 3 hal. Ya. Di semua nih ya, cara melihat persoalan dalam negara itu selalu begitu. Kalau ada masalah, ini 3 hal ini pasti ada masalah di situ. Pertama, pasti ada masalah pada konsepnya. Konsepnya kurang matang, konsepnya kurang dalam. Saya juga baru menemukan, ini boleh dikutip oleh teman-teman wartawan. Misalnya, konsep itu nanti kaitannya dengan perencanaan. Saya banyak sekali menemukan perencanaan yang tidak sesuai yang seharusnya. Yang kedua, ketiadaan kelembagaan yang bertanggung jawab. Kan harus ada orang yang mengambil keputusan ini, dasar pengambilan keputusannya tadi ada, terus lembaganya apa? Saya mengusulkan agar teman-teman di daerah, terutama kemarin Pak Kepala Dinas, saya menemukan ya Dinas Perkim di mana-mana, saya menemukan banyak sekali desainer yang jago, yang betul-betul bisa menangkap kepentingan rakyat dalam pengadaan rumah. Lalu mereka visualisasikan, lalu mereka usulkan. Ini bagus sekali.
Nanti kami juga akan lombakan ini, ya. Kabupaten dan kota yang jago dalam perencanaan, lalu kemudian diajukan, sebab begitu caranya. Kalau rencananya itu benar karena gagasan yang baik, insya Allah saya sering bilang kemana-mana, uang itu banyak. Uang itu ada. Untuk rakyat uang selalu ada. Pak Prabowo begitu jadi presiden, dia naikkan upah buruh. Dia nggak peduli. Dia pernah janjikan atau tidak janjikan, dia naikkan upah buruh. Belum sebulan dia naikkan gaji guru. Sekarang kita dari kementerian ini sudah mengesahkan unit baru untuk MBR. Dari 200.000 unit sekarang sudah 220.000 unit. Dan kemungkinan bisa naik lagi. Sedang kami evaluasi apakah yang 220 akan terserap atau tidak. Kalau terserap akan kita tambah sampai akhir tahun. Yang ketiga baru kemudian orang-orang yang terlibat dalam perencanaan seperti ini. Mari kita junjung tinggi integritas kita. Jangan mau terlibat dalam pembuatan rencana yang tidak diperlukan rakyat. Bapak Ibu sekalian, kita punya nurani untuk mengatakan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk rakyat. Nah, yang terakhir tentunya Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat, saya juga ingin dapat visualnya. Tapi tentu kawasan ini sudah kejadian, dan bangunan ini nanti ahli arsitek harus menilai apakah ini masih layak untuk dihuni, apakah struktur bangunannya masih kuat karena ini di pinggir pantai. Jangan-jangan besinya sudah keropos, bisa rubuh kalau ada gempa dan sebagainya. Tolong dicek. Dan setelah itu saya minta, ini mungkin melibatkan provinsi atau apa, penataan. Jangan cuma menata gedung ini, tapi seluruh kawasan Kayangan ini kita tata sekalian. Mari kita desain Kayangan ini karena kapalnya juga banyak nih. Mungkin 2 pelabuhan udah nggak cukup, perlu bikin beberapa kali. Sekalian nanti saya bicara sama Menteri Perhubungan, sama menteri-menteri infrastruktur lainnya, kebetulan di bawah Kemenku yang sama. Kita desain Kayangan ini untuk seterusnya menjadi kawasan yang modern. Hingga orang mau nyebrang melalui Kayangan tidak saja karena mau nyebrangnya, tapi karena mau melihat Kayangan yang terkenal, indah, dan hebat itu.